Hmm. Saya buka dulu aja ya. My God. Oke, selamat pagi semuanya. Peserta TA berapa sih? Penuh ya kelasnya ya? Jadi saya kalau kelas di sini luber-luber sampai sana-sana. Oke, gimana kabarnya? Baik, baik. Melewati preview satu. Gimana kemarin preview satu? Yang sukses melewati Brian. Kasihan banget mana Brian. Tahu dia kepikiran. Masih banyak yang direvisi ya, normal ya. Ada yang aman banget mendapat pujian dari dosen yang tidak pernah memuji misalnya, atau siapa selain Brian lagi, Brian terus. uh, yang tidak aman, yang terbantai di preview satu ada nggak apa ya, normal normal, jangan dilihat itu sebagai pembantaian walaupun memang kenyataannya pembantaian, tapi itu adalah proses yang normal gitu ya, karena harus di refine ya. Andai kan kalian itu apa, pedang gitu ya, kudu dibakar, kudu digebukin supaya tajam. Nah, inilah prosesnya. Jadi jangan sampai kalian yang dikritik desainnya yang sakit hatinya, jangan sampai. Ya, dalam semua proses ke depan, kalau kalian jadi arsitek juga, kalau mendapat kritik bangunannya kok kayak gini sih, miring-miring, kayak orangnya miring gitu. Jangan jangan ikut sakit hati ya. Oh iya, ini gitu ya. Nah, ini juga proses proses yang memang harus dilewati. Tetapi saya tentunya kalian mendapat masukan berharga ya. Ya. Apakah ada yang masukan dari penguji berbeda dengan apa yang diarahkan membimbing? Ada nggak? Akhirnya bentrok? Nggak ada. In that case, kalau memang ada kelas kayak gitu, tetap kembali ke pembimbing ya. Ingat, siapa yang memberi nilai paling tinggi adalah bimbing berapa persen? Masih ingat? 50%. Ya. Jadi terus penguji mendapatkan sisanya dibagi rata. Ya kan? Nah, jadi semuanya harus persetujuan pembimbing, cuma nanti minta saran. Pak, saya Bapak sarankan seperti ini atau Ibu sarankan seperti ini, tapi penguji bilangnya kayak gini. Nanti saya gimana nih ngadepinnya? Argumen apa yang harus saya sampaikan gitu ya. Oke. Nah, preview satu kemarin mendapatkan apresiasi karena kita kembali ke hand drawing. Udah lama pasti kalian nggak memanaskan tangan, ya kan ya? Nah, jadi akhirnya ini terasa seperti sekolah lagi gitu ya, bukan cuma melihat layar dan hasilnya dianggap baik teman. Jadi dosen-dosen setelah preview pada komen di grup dosen bahwa wah ini dia preview yang asik tuh yang kayak gini gitu ya. Hasilnya bagus-bagus dengan colorful, dengan permainan meshing dan lain-lain. Nah ini mungkin kita terapkan. Saya rasa tahun lalu tidak mendapat apresiasi sebanyak ini ya. Jadi ini peningkatan tentunya dari tahun lalu. Baru tahun lalu kita mulai review dengan hand drawing lagi. Jadi kita pelan-pelan shifting toward full presentasi hard paper, hard copy. Oke, sekarang kita tahu ya mau ngapain. Lagi itu apa? Tor preview 2 langsung saya berikan ke kalian tepat setelah preview 1. Tujuannya apa? Bukan untuk memberi tekanan mental, tapi untuk kalian tahu capaiannya sangat banyak sekali dan kalian harus membuat timeline. Saran saya nanti setelah ada kalian tahu ini, kalian list semua drawingnya, terus kalian bikin timeline kapan itu harus selesai gitu ya. Nah, jadi kalian yang harus mengkiperi diri sendiri, apa sih, mewasiti diri sendiri kapan
harus selesai di sini, kapan harus lanjut, dan lain-lain ya. Karena preview saat ini sudah menjadi rahasia umum dan sudah menjadi keluhan umum, tapi kita tidak punya solusinya. Jadi ya sudah dilakukan lagi bahwa preview 1 ke preview 2 itu ada loncatan yang luar biasa. Itu yang biasanya anak-anak di preview 2 ini benar-benar ujian mental, ujian fisik, ujian kemampuan, dan biasanya pada nggak selesai di preview 2. Padahal terjadi pembantaian sebenarnya adalah di preview 2. Jadi ketika desain itu di preview 2, kalian sudah jadi gambar DTP ortogonal kan? Tidak ada lagi yang bisa kalian sembunyikan. Kolom di sini nabrak sama balok yang di sana, ini baloknya nggak nyambung, ini gradingnya nggak make sense, ini orang ternyata sirkulasinya loncat, nggak ada steppingnya, itu semua tidak ada yang bisa kalian tutupi. Dan disinilah istilahnya apa ya, penggodokan terbesarnya. Malah nanti di preview 3 malah biasanya sudah sebagai ujian saja. Konfirmasi, apa argumenmu, kenapa seperti ini. Tapi yang berat ini di preview 2, jadi saya harap kalian mempersiapkan. Saya bukan nakut-nakutin ya. Walaupun menakutkan, tapi memang saya juga sebenarnya kecewa anak-anak di preview 2, ya Allah. Kok kayak gitu amat nak gitu. Cuman ya udah gimana prosesnya, nggak apa. Bahkan dulu ada anak saya, mahasiswa saya mengaku, Ibu, pas preview 2 dibantai sama bapak, ada dosen salah satu yang memang pembantai gitu. Terus, Ibu tahu nggak Bu gitu. Dia tuh dapat giliran kedua kalau nggak salah. Tapi itu dia duduk di paling belakang kelas. Dia menangis dalam diam sampai jam 12. Karena dia terbantai luar biasa. Tapi ya itulah gitu. Maksudnya dia secara mental mungkin nggak siap bahwa her being kata-katain gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu prosesnya, tapi dilihat masukannya ya. Oke, mungkin kita bisa mulai. Kak, bisa di zoom, di full screen nggak? Oke, mungkin di zoom dikit nggak bisa ya kalau di full screen? Nggak. Kalau nggak bisa ya yang tadi aja lah. Kita lihat satu-satu. Oke. Ya, jadi mungkin ini nanti kalian bisa baca lebih jelas ya bahwa ini tuh adalah suatu milestone kedua ya. Kita berarti ada 4 milestone sebenarnya. Kalian sudah melewati 1, ini yang kedua, nanti preview 3 atau sidang kelayakan, dan sidang akhir. Ini baru yang kedua, masih panjang perjalanan. Yang aim-nya adalah evaluate the comprehensiveness and coherence of student design proposal through technical drawing, models, and structure presentation ya. Coba bisa next aja langsung kita. Nah ini SPC-nya adalah research based comprehensive design. Jadi TA itu semua itu SPC. Kalau kemarin kalian di studio lain tuh banyak SPC-nya ya, kemampuan struktur, kemampuan apa, ini cuma 1. Tapi paling berat, comprehensive design, research based pula. Jadi apa yang kalian hasilkan harus bisa memenuhi ini, harus research based. Harus ada argumen, ini jangan pernah bilang, iya Pak, ini karena saya pengennya. Never. Ya, jangan pernah justifikasi dengan saya pengennya. Tapi bilanglah pengennya, pengen apa? Pengennya site. Site-nya seperti ini, sehingga saya merespon seperti ini. Penggunanya adalah kelompok seperti ini, sehingga saya mendesainnya seperti ini gitu ya. Jadi semua harus berdasarkan dan bisa dilihat sebagai research based comprehensive design. Oke, next Mbak. Nah, preview 2. Mungkin sudah pada tahu ya, schedule-nya adalah April 25 hari Jumat. Ya, kita selalu di hari Jumat. Dan akan dibagi 2 sesi lagi, sesi pagi dan sesi siang seperti biasa ya. Dan tidak pengumpulan seperti biasa, nanti Kak Davi akan memberitahukan di Teams dan Edunext ya. Seperti biasa kalian harus datang 10 menit sebelum jadwal dan silahkan langsung mempersiapkan. Kemarin kelompok saya mendapat apresiasi dari Putina karena sebelumnya dimarah-marahin terus ya Bu Tina ya.
bahwa begitu kita datang, wow udah terpasang. Terus siapa nih urutannya? Oh mereka sudah undian sendiri gitu ya. Nah kita tinggal oke, bagus bagus. Jadi kalian seperti itu ya. Jadi maksudnya self organize, self prepare, kalian atur sendiri kalau emang kalian ingin undian sendiri. Kan yang penting dosen itu tinggal terima, jangan sampai begitu dosen datang belum terpasang, belum apa, karena itu menghabiskan waktu, gitu ya. Dan harus dress formally dan appropriately. Oke. Next. Presentation formatnya kalian harus mempresentasikan dalam 12 sampai 15 menit maksimum. Jadi pastikan jangan lebih dari itu karena presentasi bisa dipotong. Ya, dan berhak untuk di-cut oleh ketua sidang atau pembimbing atau penguji. Kemudian ada Q&A seperti biasa. 5 atau sampai 10 menit, tapi biasanya lebih dari itu ya. Bahkan kadang sesi pagi nggak cukup waktunya loncat ke sesi siang. Melanjut abis Jumatan, lanjut lagi. Saking mungkin banyaknya masukan yang diberikan. Tapi kalau preview 2 kita maklumi karena memang tadi ya, preview 2 adalah bagian terbanyak karena mulai terlihat desainnya, mulai terlihat detailnya, sehingga banyak sekali yang bisa diberi masukan atau dikomentari. Oke, next. Nah, seperti biasa, prerequisite-nya kalian harus bisa memperlihatkan buku asistensi. Minimal berapa asistensi? 2, tapi itu minimum kalau memang kayak kalian apa sebisa mungkin tiap minggu lah. Kelompok saya malah tiap minggu 2 kali ya. Ya sebisa mungkin sebanyak mungkin konsultasi. Kalian udah bayar dosennya ya. Dimanfaatkanlah untuk membantu berpikir gitu ya. Kalian mikir satu kepala dengan 2 kepala, apalagi kepala dosen kan. Tentunya lebih memudahkan gitu ya. Jadi kalian memiliki hak. Ya, ingat kan, ada yang susah menghubungi dosen atau tidak pernah mendapat asistensi atau aman ya? Nggak ada. Atau nggak berani ngomong? Kalau nggak berani ngomong nanti saya kasih tahu saya ya in person. Oke. Kemudian desain logbook juga harus. Jadi mungkin tidak semua kelompok merequired ini diminta ketika sidang, tapi saya sebagai koordinator mewajibkan kalian membawa. Jadi kapanpun tiba-tiba dibutuhkan ngecek, wah itu pernah asistensi nggak? Kalian bisa menunjukkan ya. Dan juga desain logbook juga harus disiapkan karena ada dosen mungkin yang ingin melihat prosesnya terutama jika ada kecurigaan, misalnya lo anak ini nggak pernah nongol, nggak pernah asistensi, tiba-tiba jadi dana tahu potongan lengkap selesai. Karena dosennya kayak mana masa iya sih, coba-coba lihat prosesnya gimana gitu. Nah itu semua membuktikan bahwa saya sudah semua prosesnya Bu gitu ya. Jadi jangan sampai ada proses yang tidak terekam di desain logbook atau logbook gambar kalian. Yang tidak review, yang tidak asistensi 2 kali minimum tidak boleh review. Jadi kalau ada yang nanti tidak review, tidak memenuhi itu, silahkan dipenuhi dulu. Baru setelahnya minta ke ketua sidang untuk menjadwalkan sidang susulan. Ya. Tapi sidang susulan mundur berarti tidak akan mengurangi waktu yang sudah ditentukan untuk preview selanjutnya. Ya, oke, next. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada, langsung katakan ya. Ini deliverables-nya. Jadi kita tetap menggunakan A2 ya. Ini ini pengurangan karena tahun lalu A1 ya Kak ya. A1 besar sekali dan manage untuk nempelnya juga agak sulit. Akhirnya kita buat A2. Landscape semuanya. Kemudian pakai cop yang standar dan harus dari the drawing must be created using CAD software. Harus CAD atau Revit atau sesuatu yang CAD base, bukan capture dari SketchUp. Banyak sekali anak-anak yang mungkin kerjanya agak slow motion, bikinnya di SketchUp dulu, akhirnya SketchUp-nya dipotong. Ada yang masih warna-warni ya, dindingnya belum diubah dan belum ditouch up. Dan itu tidak boleh.
Jadi harus sudah gambar kerja lah ya istilahnya ya, dengan anotasi-anotasi yang sudah sesuai. Kemudian skala dan layout, silahkan Anda diskusikan dengan dosen masing-masing, terutama jika proyeknya mungkin besar sekali ya, atau mungkin resort, atau malah, ya kan variasinya banyak ya. Jadi nanti tolong di asistensikan dengan dosen pembimbing. Kemudian gambar juga harus sudah selesai dengan semua kelengkapannya. Kalau memang butuh legenda harus sudah ada legendanya, harus sudah ada sesimpel Allah Utara. Terus kalau denah harus ada sudah ada nama, ruangannya, elevasinya, kayak gitu-gitu harus sudah selesai. Ketika untuk apa namanya basement harus sudah ada panahnya, karena seringkali panah tuh ketinggalan, kita bingung ini ngurutinnya dari mana ini ya, arahnya mobil kemana, satu arah dua arah gitu-gitu, itu membingungkan. Daripada kalian mendapat pertanyaan hal-hal nggak penting seperti itu kan, ya lebih baik dilengkapi ya supaya dosen bisa langsung tahu dan bisa langsung paham apa yang kalian ingin sampaikan dengan gambar. Number of sheet is flexible, terserah kalian bisa membuat gambar sebanyak-banyaknya ya. Kalau misalnya 80 lantai nggak mau ditipikalkan, semua yang mau digambar terserah. Itu up to you. Pokoknya gambar, setiap gambarnya harus sudah lengkap dan benar. Kemudian, nah presentation dokumen must be printed. Jadi again, ini sudah hard copy, tidak ada protes ya. Katanya angkatan ini generous katanya. Enggak akan, saya udah warning kan, jangan protes ya, disuruh ngeprint. Enggak Bu, angkatan kita mah generous ya. Banyak duit Bu, oke, bagus. Jadi, alhamdulillah ya, karena tahun lalu saya diprotes sama mahasiswa karena mungkin mereka terbiasa presentasi layar, sekarang tiba-tiba ngeprint. Dan ternyata saya lihat tahun lalu itu mahasiswa katanya nggak ngerti cara membenahi line weight. Jadi ketika di print hitam, wow, sebagai masa depan. Tapi emang bener-bener nggak bisa kelihatan karena emang kerennya tuh keren kayak nggak kelihatan. Jadi tolong di test print dulu, ya kalian test print di A4 lah atau apa. Line weight-nya dibedakan atau punya, kalau teman kalian ada yang pakai program yang sama, nyontek lah line weight-nya gitu ya. Kalau dinding harus pakai line weight berapa, anotasi dan lain-lain itu harus berapa. Jadi jangan sampai kalian ngeprint cuma di hari terus kelam kayak gitu ya. Nanti kita nggak bisa membaca. Oke, nanti akan diberikan kopnya ya Kak ya, seperti biasa. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Sudah paham. Oke. Next Kak. Nah ini walaupun kalian ngeprint, tetap kalian harus mengumpulkan PDF-nya seperti biasa untuk dosen bisa mempelajari. Ya. Jadi nanti kalian biasanya hari Rabunya kalian harus mengumpulkan PDF, kemudian dipresentasikan hari Jumat. Kenapa? Kok kalian tahu? Hah? Kamis. Ya Allah, belum udah nawar. Gimana ya nih? Aduh, padahal ya. Kalian udah tahu kan saya dimarahin Bu Hima, Bu Idi, karena saya terlalu sering mau ditawar sama kalian. Bu, ini kalau makan bahkan dulu tahun lalu saya izinkan misalnya ngumpul Rebo. Ibu masih boleh berubah nggak? Nanti kalau kita ada nggak? Ya udahlah, boleh lah. Begitu yang ditampilkan nama yang ini beda, dosen protes. Bu Roro, kalau udah dibilang kumpulin ya jangan boleh dong berubah. Buat apa dikumpulin? Iya Ibu, gimana ya Ibu? Kata kasihan mana anak, tapi saya juga. Jadi gimana? Kalau Anda jadi saya, Hah? Gimana? Jadi kalau kemis saya yang dimarahin dosennya. Karena emangnya kita butuh cuma 1 hari ngelihat anak-anak yang anak kalian itu kan nanti kan ngumpulin nggak cuma 10-20 lembar loh kadang. Banyak banget loh. Terus kali satu kelompok sidang 10. Terus nanti kalian nawar
Deadline-nya Bu 11.59. Terus selesainya kapan? Malam gitu. Ambil sahur, udah nggak puasa. Gimana coba? Jadi tolong kalian nawarnya juga pakai perasaan ya, jangan lagunya Afgan teh apa? Sadis. Jangan sadis-sadis gitu. Kasih waktunya dosennya juga untuk bisa melihat. Kalaupun Rabu, saya nggak ngerti ini, coba di scroll dikit. Tuh, Rebo malam, udah malam loh. Kamisnya paginya dosennya lihat 1 hari. Udah pas nggak? Nggak. Sampai pagi. Asumsinya sampai pagi dosennya nggak ngelihat. Kayak gini loh, ini tetap ingin dulu ya. Nanti biar saya semuanya dulu. Kalaupun saya bisa extend paling Kamis jam 6 pagi ya. Jam 7-nya dosennya udah. Dosennya subuhan, bangun sholat subuh langsung lihat. Jam 6 nanti, tapi itu nanti saya akan umumkan ya. Tapi siapkan mental just in case ini tidak ada pengunduran ya. Jadi kalian speednya yang harus lebih cepat. Jadi kalian sudah paham bagaimana mengumpulkannya di Teams, kemudian masuk ke assignment nggak Kak? Masuk ke assignment ya. Ini jadi nanti Kak Davi akan membukanya di Senin. Siapa tahu Bu, saya sudah selesai dari Minggu, Senin kumpulkan saja. Silahkan. Mepet-mepetnya Rebo. Semoga ada pengunduran, tapi saya nggak bisa janji ya. Saya tidak mau menjanjikan. Oke. Ini penamaannya. Next. Nah, outcome. Inilah the moment of truth ya. Pertama, konsep sheet. 1 lembar saja. Jadi, tolong kalian di tempat di preview 1 ini bisa mengkonsiskan permasalahan, isu, permasalahan desain, konsep itu dalam 1 saja. Jadi supaya kalian juga tidak berlama-lama nanti menjelaskannya. Kadang nanti yang berlama-lama menjelaskan kembali, kehabisan waktu untuk menjelaskan esensi yang kalian ini kan, itu DTP desainnya ya. Oke. Kemarin ada yang dipermasalahkan tentang isu desain problem. Ada ya. Jadi perlu saya jelaskan sedikit nggak? Yang jadi masalah kadang itu kalian dari isu langsung ke konsep. Isu itu vision, ya. Isu itu vision. Vision itu sangat luas dan harusnya diturunkan dulu menjadi desain problem. Nah, dari desain problem ini baru bisa keluar konsep. Contohnya apa? Saya kemarin di kelompok saya juga memberi contoh ini. Misalnya isunya adalah atau visionnya adalah Indonesia Emas 2045. Itu apa? Mengartikan apa? Kan nggak mengartikan apa-apa secara desain, ya kan? Kalian tidak bisa melakukan apa-apa dengan itu. Paling kalian membreakdown lagi permasalahannya apa, baru kemudian kalian bisa kasih solusi. Nggak bisa vision Indonesia Emas, konsepnya adalah makan bergizi gratis, jauh banget, apa koneksinya gimana gitu ya. Kecuali kalau misalnya kamu menambah 1 step lagi untuk berpikir, misalnya dan itu adalah bagaimana cara kalian grounding dengan konteks. Misalnya konteks Indonesia, IQ masih rendah. Berarti Indonesia Emas permasalahannya adalah bagaimana cara meningkatkan IQ mahasiswa, masyarakat. Konsepnya adalah memberi makan bersih gratis. Itu menjadi make sense, paham kan? Tapi kalau kalian bilang Indonesia Emas dengan makan bersih gratis, apa korelasinya? Nah, itu yang kalian lakukan mungkin banyak, sehingga banyak misinya adalah menyediakan tempat yang apa atau apa, tiba-tiba konsepnya jauh banget. Atau isunya adalah banjir, konsepnya apa loh? Apa ini gitu. Dan semua desain problem harus dapat tersolusikan secara arsitektural. Ya, jadi jangan mensolusikan macet Bandung. Itu
kamu rumahmu atau bangunanmu mau ngapain? Mensolusikan satu Bandung, nggak bisa. Jadi design problem harus yang grounded ke site, yang grounded ke function bangunan kamu. Gitu ya, paham ya? Jadi nanti di lembar konsep ini tolong kalian juga bikin logic step-nya seperti itu. Supaya nggak dibantai lagi ya di preview 2. Oke, kemudian site plan. Site plan including site plan itu sendiri, surrounding area, jalannya, sirkulasi human, sirkulasi mobil, propose kontur. Harus sudah ada loh. Ada yang berkontur? Lahannya banyak? Coba yang tinggi. Banyak ya. Propose kontur harus sudah ada. Bedanya tahu? Apa? Gimana? Yang putus, yang existing, yang propose ya, yang propose ya. Jangan lupa loh, itu harus sudah ada. Kemudian outdoor space planning ya, kalau kalian nanti bisa ada playground atau apa ya, silahkan gambarkan seakan-akan emang itu playground. Parking area, ingat standar parkir sampai S2 standar parkir. Ingat ya, mobil itu nggak bisa muter seperti saya muter gini ya. Bikinnya kadang tuh cuma dikasih 2 meter. Mobil apa? Mobil Ayla juga nggak bisa muter itu. Gimana mobil gede ya, Alphard 5 kali maju mundur ya. Tolong dibuka kembali kalau memang ada yang kemarin, iya Bu, nggak bisa nyetir, saya ya nggak ada alasan ya. Atau mau belajar dulu, nyetir dulu sebelum bikin parkir, ya kan kayak gitu ya. Silahkan Anda lihat kembali. Cuman jangan sampai, misalnya yang pernah dan beberapa kali terjadi tuh bikin parkir tulang ikan. Jalur utama, kanan, kiri, parkir. Terus kalau Mbak di sana ternyata penuh gimana? Mundur. Kalau belakang saya udah mobil, mundur semua. Gimana? Kita mundur berjamaah nggak ini ya. Tapi logika itu gimana sih gitu ya? Kok bisa mahasiswa arsitektur tingkat 4 masih seperti itu? Jangan sampai ya. Drop off itu biasanya di mana? Di kanan apa kiri bangunannya? Kiri. Kenapa? Hah? Supirnya di kanan, penumpangnya di kiri ya. Itu karena kita biasanya setirnya kanan. Kalau di luar negeri mungkin kebalik ya. Tapi hal-hal seperti itu juga harus diinikan. Dan jangan lupa membuat drop off jangan terlalu dekat dengan entrance. Karena terutama fasilitas-fasilitas yang membutuhkan drop off-nya lama. Misalnya fasilitas yang membutuhkan wheelchair, nurunin wheelchair itu lama loh. Atau bayi, nurunin pram itu lama loh. Terus misalnya di sini Mike, lama sama istrinya gitu kan. Terus siapa namanya tadi? Bian. Terus Awan, tiba-tiba udah entrance, tiba-tiba udah jalan. Nanti kamu siapa? Fajri. Udah di jalan kan? Teman-temanmu nanti semua di jalan akhirnya membebani jalan. Ingat, itu juga harus dipikirkan ya. Bagaimana caranya mengatur supaya tidak membebani jalan. Oke, kemudian universal design harus. Nah, yang sakit badan nih yang berkontur. Ya. Konturnya 12 meter. Wow. Remnya ya sirkuit F1 ya. Bolak-balik. Tapi ya itu adalah satu konsekuensi ya, harus dipikirkan. Kalaupun tidak bisa dengan all contour ya, bagaimana caranya? Lift harus ada ya. Liftnya berarti harus juga bisa digunakan untuk kursi roda. Oke, dan drawing annotation ya, tadi ya, semua harus sudah selesai. Kemudian side section minimum 2, apa itu? Potongan tapak ya. Potongan tapak minimum 2, kalau mau lebih silahkan. Dan melihat contour manipulation-nya, jadi kalau bisa sudah ada propose konturnya yang digambar, bukan yang asli ya.
kemudian outdoor space planning, building placement, detailed annotation, dan kita coba kembali ke fungsi gambar itu. Misalnya site plan itu gunanya apa? Menunjukkan apa? Sirkulasi, hubungan bangunan terhadap tapak. Tapak itu ada di mana dalam radius berapa dengan sekitarnya. Ya, akses masuk di mana, keluar di mana, itu harus. Kalau side section tujuannya apa? Apa yo, gambar aja nggak ngerti tujuannya apa. Apa yang mau ditampilkan? Peletakan bangunan, konturnya, hubungan jarak antar bangunan, ruang-ruang luar yang terbentuk. Kalau kamu bikin tower 2 dengan jarak 10 meter, dengan bangunan 2 lantai 10 meter jaraknya, sama nggak ruang yang terbuat? Enggak. Ada sesuatu yang lebih masif di sini kan, kalau dia tower. Itu kan terlihatnya di mana? Di side section, ya. Jadi tolong direview kembali, sebenarnya saya tuh ingin menceritakan apa sih, sehingga kalian tahu detail apa yang harus kalian berikan. Gitu ya. Oke, kemudian itu juga harus dengan semua annotation-nya. Kemudian ground floor, meliputi main access, secondary access, kalau ada lebih dari 2 lobby-nya misalnya. Horizontal circulation, vertical circulation. Kalau memang nanti akan mixed use, berarti harus ada akses kontrol. Misalnya mall dengan apartemen, gimana cara memisahkan sirkulasi orang mall itu nggak masuk ke kamar, gitu ya. Itu juga harus terlihat. Kemudian nanti kalian bisa sendiri safety standard, kebakaran harus sudah terlihat juga bahwa tangga kebakarannya cukup kalau memang butuh. Universal design ya. Dan nanti mungkin perlu juga untuk ada satu gambar tematik yang untuk zoningnya, misalnya dikasih color code. Area ini area komersil, area ini area apa gitu ya. Kemudian floor plans untuk level yang lainnya. Nanti jika memang tipikal bisa di grouping. Nanti bisa diskusi sama dosen pembimbing ya. Kemudian basement plan, ya, kalau pakai basement silahkan gimana akses mobil orang juga harus dipikir ya. Jadi kalau orang nanti tiba-tiba own lagi di basement, tiba-tiba kebakaran, dia lari kemana gitu ya. Harus ada juga jelas, dia harus evakuasinya kemana. Oke, correct parking standard, utility placement, safety standard, universal design, dan lain-lain. Tampak ada 4. Nah, tampak ini yang sering menjadi perdebatan karena kalian itu seringnya pakai tampaknya SketchUp, terus diedit di Photoshop gitu kan. The problem with tampaknya yang SketchUp itu adalah ketika kalian menembakkan bayangan, itu bayangannya kamu nggak bisa atur dalam artian intensitasnya, paham nggak? Kalau mataharinya bisa lah digerak-gerakin kan, mau dari mana, dari atas, bulan apa, dan lain-lain. Cuman ketika sudah ditembak, misalnya yang sisinya, misalnya kamu bangunan itu ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang gitu. Nanti tiba-tiba belakang tuh hitam banget, hitam sampai nggak kelihatan. Padahal gambarnya di sini, kelihatan di depan. Sisinya udah makin besar, belakangnya nggak kelihatan sama sekali. Jangan sampai seperti itu. Apa yang saya lakukan dulu, dan mungkin keangkatan Kak Davi saya nggak ngerti, adalah kita menggambar CAD. Kita menggambar satu-satu pakai CAD, kemudian bayangannya menggunakan spidol abu-abu tuh, tahu nggak? Jadi kayak highlighter, stabilo abu-abu yang transparan. Jadi kalau bisa atur mana aja yang mau diberikan bayangan. Ya manual dikit nggak apa-apa lah ya. Gitu. Tapi jelas apa yang mau kalian sampaikan itu jelas. Gitu. Saran saya ya. Jadi kalau memang kalian tidak bisa mengatur cahaya itu, lebih baik dimatikan saja, beli spidol itu, kalian manual saja. Karena bayangan itu
hanya menambah kesan ruang, bukan malah menghalangi orang untuk mengerti bangunan kalian. Dan ini juga jangan menambah banyak ya, berkebun gitu kan di depan bangunan, tiba-tiba bangunan itu pohon semua, nggak kelihatan apa-apa, ini gimana ya, ini teh mau kok malah bikin ini ya sayuran gitu ya. Jadi kalaupun ada pohon di depannya ya dianggap aja nggak ada, atau siluet bener-bener tipis saja gitu, jangan terus malah menutupi dan tidak terlihat fasadnya gitu ya. Ada yang pernah melakukan itu mungkin? Mbak ya? Iya pernah Bu. Jangan diulangi ya Mbak ya. Oke. Kemudian building elevation-nya 4, berarti ke semua sisi. Jika bangunannya lebih dari 1, bilanglah misalnya resort. Saya ada 10 tipe kamar Bu. Ya silahkan kamu bikin 4 kali 10 berarti. Gimana? Tapi kan bangunan kecil-kecil ya, nggak apa-apa ya. Berarti ada 40 tampak kamu akan berikan. Ya tapi resiko, ya resiko bangunan banyak dan kecil-kecil ya gambarnya akan juga lebih banyak. Oke, kemudian building section minimum 2, melintang dan memanjang lah ya istilahnya potongannya. Jika lebih, jika ada sesuatu yang menarik untuk ditampilkan, misalnya strukturnya saya pakai struktur gantung atau struktur terbang atau struktur apa, menarik, potong, silahkan ditampilkan ya. Typical building section, structural elements-nya kelihatan, tapi ini bukan potongan prinsip ya, beda ya. Nanti potongan prinsip akan dimintanya di menuju preview 3. Jadi kita di preview 2 ini menyelesaikan ortogonal DTP pokok. Oke, kemudian desain study model. Desain study model yaitu bangunan kalian yang kemarin sudah banyak yang membuat maket, sekarang maket masa utamanya coba di refine, masih maket studi, jadi bukan maket presentasi, tapi sudah lebih crafted, sudah lebih sesuai dengan ukurannya masing-masing. Gitu ya. Dan ada satu lagi ya Kak kemarin ya untuk laporan. Nah, jadi kalian kan at the end of the day akan mengumpulkan laporan perancangan sebagai salah satu syarat kelulusan TA, bener ya? Nah, selama ini kita memang tidak pay attention that much to the process of making laporan, dan itu menjadi salah satu evaluasi dari GKM. Saya sebagai koordinator sekarang harus mulai meminta kalian, memaksa ya, lebih tepatnya memaksa kalian memulai menerjemahkan ke dalam laporan. Jadi laporan ini kan sebenarnya bahannya sudah banyak dari PTA, ya kan? Cuman formatnya beda kan? Kamu udah pernah lihat laporan TA ya? Kalau kemarin PTA kan buku ya. Kalau ini sekarang bentuknya adalah suatu A4 landscape dan lebih seperti graphical, lebih seperti infografis dan lain-lain. Nah, kalian tolong cicil juga itu. Karena nanti setelah pengumpulan hari Jumat, setelahnya saya akan minta kalian mulai masukkan, mengumpulkan progress draft laporan. Sembari membenahi proses. Jadi setelah preview 2 ada masukan, sembari menginikan masukan, kalian mengumpulkan draft laporan. Saya tidak masukkan di sini karena ini prosesnya setelah preview. Ya, tapi saya sudah kasih tahu, nanti juga akan diingatkan oleh kader ya. Jadi jangan sampai amnesia ya. Bu Roro nggak pernah bilang. Gitu. Oke. Dan diingat bahwa ini semua adalah guideline dari koordinator. Jadi apa yang aktualnya adalah harus didiskusikan dengan dosen pembimbing. Jangan sampai ya, nanti kalian benturkan koordinator dengan dosen. Pernah berapa kali, sering sekali terjadi. Loh kamu tuh disuruh sama dosen pembimbing bikin tampak misalnya, atau bikin maket dulu studinya. Anaknya, enggak Bu, pokoknya saya mau ya denah. Loh kenapa? Disuruh koordinatornya denah. Terus apa itu dosennya datang ke saya, Bu Roro bener nyuruh denah? Iya Bu.
anak saya tuh nggak mau saya suruh bikin ini itu, gara-gara maunya nurut koordinator. Nah, jangan kayak gitu juga, ya. Jadi tetap yang tahu proses detailnya sebenarnya adalah dosen pembimbing. Jadi kalau dosennya ingin, coba sekarang kamu studi market, ya lakukan gitu. Saya di sini membuat ini tuh sebenarnya untuk nanti kita juga akan membuat progres-progres pengumpulan ya. Nanti set plan, kumpulkan, harus sudah jadi. 2 minggu kemudian, denah kumpulkan, harus sudah jadi. Gitu-gitu. Itu tuh sebenarnya hanya milestone untuk menjaga progres kalian. Supaya kalian nggak merasa tidak ada tenggat gitu ya. Jadi kita breakdown deadline-nya kecil-kecil. Gitu ya, paham ya? Paham ya? Ada pertanyaan tentang keluaran? Harusnya enggak, karena sudah sangat paham. Oh ada, salah saya. Gimana? Kalau yang lembar konsep boleh dicampur. Kalau kalian lebih nyaman pakai sketsa, saya lebih bagus daripada SketchUp gitu kan, silahkan pakai sketsa. Cuman tentunya dengan ukuran kertas dengan format yang sama dengan gambar setelahnya, karena itu akan menjadi satu dokumen gitu ya. Jadi kalau emang berwarna ya berwarna aja, dikasih warna diwarnai terserah. Untuk gambarnya DTP tentunya tidak berwarna karena itu adalah gambar kerja ya istilahnya, semi-semi gambar kerja. Jadi kecuali kalian ingin menunjukkan gambar lebih, misalnya denah saya ada 10 lantai, ini udah 10 saya bikin Bu. Saya mau bikin additional paper untuk menunjukkan zoningnya, sehingga saya kasih warna berbeda. Di satunya saya akan menunjukkan apa, silahkan. Itu sebenarnya nanti masuknya gambar tematik. Ya, gambar tematik nanti misalnya temanya tentang zoning, temanya tentang keselamatan kebakaran. Nanti kalian gambarkan dari denah radiusnya, hard standingnya di mana, itu juga masuk gambar tematik. Cuman jika itu mendukung penjelasan konsep, kalian di preview 2 silahkan. Tapi jangan sampai mengurangi jumlah ortogonal intinya yang diminta. Paham ya? Ada pertanyaan lagi mengenai keluaran? Tidak? Oke, kita bisa lanjut. Mungkin tentang asesmen kriteria, tadi saya sudah bilang ya SPC-nya ini. Nah, pertama, creativity of form and space. Nah, jadi itu terbagi, itu 30% ya. Yang pertama adalah tentang site 10%, dan tentang building design-nya 20%. Kemudian comprehensive design approach-nya, kalian sudah diminta untuk men-trim jadi 2 key issue design. Nanti kalian di-assess menggunakan desain problem itu. Jadi tolong di-state dengan jelas di lembar pertama bahwa desain problem saya adalah ini dan ini. Nah, itu nanti kita lihat bangunan kalian apakah sesuai nggak sebagai solusi untuk desain problem itu. Again ya, kalau saya menginikannya, desain problem itu sebagai penyakit gitu ya. Penyakit saya adalah pusing dan batuk. Obatnya adalah Panadol dan misalnya apa, Bodrek gitu. Sesuai, oh iya match, berarti nilainya baik. Tapi kalau nggak match, pusing dan batuk, obatnya obat cacing, ombantrin sama apa gitu ya, sama obat pelungsur lemak misalnya, nggak ada nyambungnya, kamu akan ditanya loh, katanya isunya ini, kok solusinya seperti ini, itu berarti kalian akan mendapatkan kurang baik. Ya, paham? Paham. Nah, ini adalah sesuatu yang lebih fair, karena kalau dulu kan nggak ada seperti ini, kalian di satu kelas dengan berbagai proyek diakses dengan cara yang sama. Strukturnya gimana, talangnya gimana, padahal kalian ngomongnya isinya adalah kesehatan atau apa, malah tentang kesehatan sendiri tidak ditanya. Gitu. Jadi ini merupakan menurut saya ini refine proses ya dari penilaian kita. Oke, kemudian site respond to social context, environment, user needs ya, termasuk disability. Itu 15% sendiri. Kemudian integration of building system dari struktur, MEP, dari keselamatan kebakaran atau hal lain. Misalnya kalian
ada functionnya, ada specific requirement kayak misalnya punya ruang operasi di rumah sakit. Dia mungkin memiliki jalur-jalur yang khusus. Itu juga harus ditampilkan dan ini mendapat 15% ya. Kemudian communication of design concept through orthogonal drawing and verbal delivery dapat 5% dan market mendapat 5%. Ini merupakan apresiasi untuk kalian membuat market. Kalau dulu market tidak pernah mendapat porsi. Sekarang kalian kerja, kalian mendapatkan penilaiannya. Additional kriterianya nanti dosen pembimbing juga akan menilai attendance kalian dan partisipasi kalian dalam tutorial atau asistensi. Jika itu jelek, tentunya itu akan mengurangi ya. Jadi jangan sampai, kalau dulu tuh lebih detail lagi, keaktifan. Bahkan ditanya, siapa yang meminta? Apakah dosen yang meminta ngejar-kejar? Atau kalian yang menghubungi duluan? Itu mendapat nilai yang berbeda. Gitu. Jadi, tapi sekarang kita trim down menjadi udah satu nilai single aja. Tapi itu tolong kalian bisa showing ini ya, good attitude dalam menghubungi dosen, meminta asistensi. Jangan, kalau memang nanti misalnya kalian ada kendala, kalian gak enak badan, atau laptopnya nge-crash, atau apa, segera komunikasikan. Jangan diem, terus nanti habis itu kalian dibilang ngilang, mana nggak pernah nongol. Datang dibilang, Pak maaf kemarin laptop saya nge-crash, kenapa nggak bilang? Dosen akan susah percaya yang seperti itu. Karena dosen sudah keburu mendevelop penilaian yang kurang baik ke kalian. Jadi jangan sampai ya. Karena ingat dosen pembimbing kalian tuh penolong kalian ya. Dosen pembimbing itu kadang ya kalau kalian tahu ya, ngasih nilai itu nggak wajar. 4 karena dia tahu pengujinya bakal ngasihnya 2,5, 1,5. Serius, saya nggak bohong. Kalau ya Kak ya, dosen pembimbing tuh generousnya baik sekali. Jadi kalian tolong hargai usaha beliau-beliau dan feedbacknya adalah good attitude. Di kelompok saya kemarin tuh banyak nilai yang 1,5, 2,5. Seriously, saya nggak bohong. Saya aja sampai shock. Ngeliatnya, ya Allah, nilainya segini. Saya nggak tega ya ngasih nilai segitu. Cuman itu beneran ada loh. Dan beneran tanya Kak Davi. Kelompok saya berarti ya anak-anaknya itu ya. Banyak. Tapi ada dosen yang memang kayak nilai tertinggi cuma 2,5. Mungkin skalanya skala ITB bagian mana ya, nggak skala 4. Cuma nggak, tapi maksud saya ada dosen yang memang harsh gitu dalam karena dia strict. Kalau kalian nggak capai standar itu, kalian tidak akan diberi nilai 3 bahkan. Gitu. Jadi tolong kalian kerja keras dan memberi effort yang maksimum ya untuk TA ini. Yang mau ada yang ini nggak ya? Mau operasi atau apa enggak ya? Oh itu anak saya di Tekpres. Yang mau operasi, yang mau apa, yang mau haji, yang mau apa, nanti aja gitu kalau bisa. Ditunda dulu, selesaiin. Udah ada yang datang ke saya, anak angkatan bawah. Bu, tahun depan tuh kayaknya saya jatah haji, Bu. Gimana? Waduh, Nak. Gimana ya? TA sambil mau paus haji sebulan kan? Lu nanti dulu bisa nggak gitu. Kecuali kamu ready untuk extend ke semester depan, saya bilang gitu. Karena biasanya tidak akan bisa. Jadi tolong yang punya plan-plan nggak penting gitu ya. Yang mudik, bilang sama Pak 1 kali ini aja, lebaran tahun depan juga masih ada gitu kan. Nggak usah dulu, saya nggak usah mudik dulu atau mudik, tapi ngerem aja di rumah gitu. Jadi kalian tolong bergain, tetap mengerjakan ini ya. Oke, udah cukup ya kayaknya ya Kak ya. Ada pertanyaan? Udah terbayang apa yang akan kalian sajikan? Ya, silahkan. Kira-kira itu untuk bisa ekstra. Apa semuanya udah harus selesai? Yes. 1000%, bukan cuma 100%. Pokoknya selesainya sampai semuanya selesai. Karena gini, karena proses ini di level review
itu semua selesai dan digodok desainnya. Dan rencananya nanti cuma revisi dan penambahan gambar tematik. Sampai preview 3 itu seperti itu. Jadi dari preview 2 ke preview 3 harusnya sudah tidak mendesain. Paham ya? Sehingga gapnya tidak begitu jauh sebenarnya. Jadi itu refining, mewadahi masukan, merevisi, menambahkan, mengurangi, dan menambahkan gambar-gambar tematik 3D, dan lain-lain. Jadi tidak harusnya sudah selesai mendesain. Itu kenapa kita mintanya di preview 2 harus selesai semua. Gitu. Gimana? Ya, kenapa Mas Audi? Karena biasanya revisinya banyak sekali. Dan revisi itu gini, kalau kita panjangin di preview 2, kemudian kalian selesai dan kalian rombak desainnya, dan perombakan itu nggak selesai, lebih mending mana? Kita tuh punya deadline yang tidak bisa ditawar lagi, yaitu pada Juni, Juli, awal Juli. Nilai harus masuk ke ITB. Begitu saya tidak memasukkan nilai, kalian jadi E. Itu sudah sistem yang saya tidak bisa ngugat, siapapun tidak bisa ngugat. Jadi, kenapa kita bikinnya lebih tight di sini selesai, kemudian kalian punya spare di sini, sehingga di sini itu kan desain matang, mematangkan desain. Di sini itu menyelesaikan remeh-temehnya, belum lagi bikin poster, belum lagi bikin laporan, belum bikin 3D, ada yang bahkan datang dengan video. Terus pokoknya yang kayak gitu-gitu, gambar tematik itu banyak sekali loh. Iya kan? Dan itu bukan soal yang mudah juga. Nah, jadi revisinya sudah banyak, ditambah semua hal itu. Jadi terlihatnya memang ini tuh banyak, desain itu banyak. Padahal sebenarnya lebih banyak lagi yang gitu. Nah, jadi kalian sebisa mungkin udah kita, kalau saya di TA ini lebih mengajarkan mahasiswa gimana kita agak pragmatis melihat desain. Dalam artian kalau Pak Aswin tuh selalu bilangnya desain yang baik adalah desain yang selesai. Ya kan? Desain yang baik adalah desain yang selesai. Jadi jangan terlalu lama berkutat pada kalian bentuk saya belum enak sampai Juni belum enak mulu nanti. Kapan enaknya gitu kan? Pilih ketika memang sudah, makanya kita tuh milestone kan karena itu. Misalnya milestone sekarang di preview 1 harus pilih desain. Udah pilih satu. Dari satu pilihan itulah kalian bikin semaksimal mungkin, dikembangkan supaya fits to the whatever you expect. Jangan mencari bentuk lagi. Mencari bentuk lagi nanti nggak bisa habis. Kapan gambarnya? Gitu. Nah, jadi kita memotong-motong itu preview 2 sampai desain. Ya, preview 2 sampai desain. Pasti banyak masukan. Bahkan ada yang memang diubah total. Arah hadapnya kayak nggak enak ke sana. Geser 45 derajat, geser denah itu kan berarti layoutnya semua berubah. Tiap lantai berubah, berubah. Nah, terus kan kalian, nah perubahan itu karena itu akan implikatif kemana-mana, dia diberikan space yang agak besar gitu Mas. Paham nggak kira-kira? Mau di lagi? Hah? Saya tuh nggak terima Bu, kenapa ini pendek sekali ya gitu ya. Tapi seperti yang saya sudah bilang ya, dulu memang TA ini bisa sampai 1 tahun kan. Saya udah pernah cerita ya? Nah memang ini adalah proses yang dimampatkan, memang jadi berat gitu. Bahkan kemarin itu sempat ada wacana TA kelompok, TA berdua, tapi gimana? Kalian suka nggak kalau kayak gitu? Pusing lagi kan menyamakan mau kayak gini, mau kayak gitu. Nah, jadi ini jadi sekarang sudah tahu nih
Coba dipasang strateginya, sengebut mungkin ya. Sengebut mungkin kerjanya, tolong dikurangi gabut-gabutnya, scrollingnya. Yang suka-suka tiba-tiba dancing TikTok itu udah gak usah dulu. Kalau mau bikin konten, mendingan konten time lapse kerjain. Biar kalian semangat ngerjain kan. Oke, konten kerjain gitu. Nah, jadi motivasi, cari sesuatu yang motivating. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada maksimal lembarnya 4 halaman. Kalau yang ini ada maksimal lagi? Nggak ada. Nggak ada maksimal lembar. Cuman tentunya kita di arsitektur cara berkomunikasi yang efektif dan efisien ya. Maksudnya sesuatu yang memang bisa dijadikan satu ya silahkan jadikan satu. Misalnya ya tadi misalnya lantai tipikal, kenapa dibikin misalnya lantai tipikal lantai 3 sampai 5 itu kan karena kalian supaya tidak gambar sesuatu yang berulang misalnya. Atau denah misalnya pada tematik pada misalnya kesabaran kebakaran dengan misalnya jalur sirkulasi atau apa, itu dijadikan satu juga bisa. Jadi nanti diskusikan dengan dosen pembimbing aja bagaimana komunikasi yang efektif, efisien, supaya nggak terlalu bertele-tele dan redundant. Ada pertanyaan lain? Kalau di dari syllabusnya kan ada baseline depan. Kalau di saya itu kayak partnya tuh offside dari diskusi. Bukan bagian dari site gedung parkir di luar site. Itu perlu dirancang. Di luar dari site. Ya, karena kayak memang konsep dan emang kondisi site-nya itu begitu. Nah, terus yang ngurusin parkirmu siapa? Ya, itu bagian dari manajemen, tapi kayak kamu harus rancang. Tetap harus dirancang. At least walaupun jadi kita tidak bisa ya berandai-andai saya mau bikin kafe, nanti saya naruh parkirnya tempatnya sebelah aja. Kalian harus bertanggung jawab pada semua kegiatan dan implikasi kegiatan yang kalian sediakan di site. Jika memang misalnya site kalian nggak cukup dan parkirnya komunal atau mungkin parkirnya di tempat lain atau di lahan lain gitu, karena nggak cukup, kalian juga harus memikirkan at least memberikan skema bagaimana parkir di sana. Mungkin tidak merancang detailnya, tapi kita at least tahu jaraknya berapa, mungkin nanti dalam ada key plan ya atau master plan-nya. Kemudian kita di sini tuh gedung parkir atau lapangan, kan kita perlu informasi itu. Kalau memang gedung parkir mungkin kasih anotasi dalam apa namanya site plan-nya. Gedung parkir ini adalah gedung utamanya, bisa seperti itu. Tapi itu harus terjelaskan supaya ada tanggung jawab desainernya bahwa ini akan di mana gitu ya. Oke. Emang kenapa kayak gitu? Kamu tahu di mana ini? Ininya. Terus ada komunitas itu disatukan di area parkir, lahan parkir gitu. Ada site, ada Nah itu berarti kan, tapi kan berarti kamu harus merancang pedestriannya akan pedestrian pathway seperti apa kan? Karena akan ada transportasi di situ orang-orang jalan kan? Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau ada yang memang tidak ada. Nggak ada basement, nggak apa-apa. Jadi basement itu opsional. Ada sekarang di beberapa titik di Jakarta sekarang sudah tidak disarankan basement juga, tapi sudah naik ya basementnya, maksudnya parkiran naik. Nah itu ya bagiannya ya parkiran itu berarti tidak harus ada basement gitu, lantai parkir. Ya, lantai parkir mengurangi KLB Kak. Kemarin saya ada nanya tuh, KLB itu apa? Saya lihat. Coba itu kalian
Saya sampai menganalisis, saya sampai kenapa kok bisa anak tingkat 4 gak ngerti KLB? Apa KLB? Oke, itu kepanjangannya. Tahu nggak artinya KLB apa? KLB itu dikali apa untuk mencari? Apa? Luas side. Untuk mencari maksimal lantai. Terus caranya mencari ketinggian gimana? Hah? KKOP itu kan peraturan maksimal ketinggiannya. Sekarang, hah? KDB, diapain nama KDB? Dibagi KDB untuk mendapatkan jumlah lantai gitu ya. Harus tahu ya hal-hal seperti itu ya. Apa saya tuh memikir apa kalian itu selalu mengerjakan site analysis itu kelompok. Bener ya? Jadi ada yang ngerjain ngitung, ada yang ngitung, ada yang nggak pernah ngitung, ada yang ngerjain yang lain gitu sehingga tidak tahu. Hati-hati itu ya yang seperti itu. Oke, ada lagi? Sudah? Kalau sudah, ya kita tidak perlu berlama-lama. Setelah ini silahkan kembali ke studio, jadwalnya studio. Jangan lupa absen. Ingat saya tidak melayani absen yang ketinggalan, absen yang ini ya. Absen 6 di hari apa? Selasa, Jumat. Jam 9 sampai 12. Oke. Ya sisanya tanda tangan absen Kak Davi ya. Oke, ada pertanyaan lagi ada mengenai teknis yang mungkin bisa dijawab Kak Davi? Ya ada Kak Davi, ada tambahan? Oh mau nunjukin ini? Boleh deh, ada. Oh ya, sebentar sebelum mudahan kita tunjukkan dulu ya beberapa contoh gambar preview. Ya, ini beberapa gambar preview 2 tahun lalu ya. Jadi coba dilihat, coba back. Jadi ini sudah lengkap, denahnya sudah terhatch, sudah ada pepohonannya, sudah ada apa namanya, ketahuan ya di mana parkirnya, di mana gedungnya. Next. Ini ya, jika memang dia radial, ya berarti harus ada as-asnya ke arah mana gitu ya, supaya terlihat. Next. Ini desainnya. Oke. Oke, ada lagi? Oke, ini gambar konsep. Ini kenapa gepeng sih? Jadi kotak ya? Aneh banget. Atau kamu iniin close yang si view-nya. Ya udah. View apa? Standar. Sama aja. Ya udah. In proyektornya. Oke. Nah, sudah ada legenda-legenda ya. Ruangan apa? Di mana sebenarnya lebih enak kalau ruangannya nempel di gambar. Paham nggak maksudnya? Nggak pakai legenda. Soalnya susah. 4. Kita tuh kalau mau kita harus bolak-balik gitu. Nomor 4 nih huruf A apa? Bingung. Kalau dia nempel di gambar, kita langsung tahu, oh ini kamar mandi sama kamarnya gimana. Oh ini sama tamannya gimana. Itu langsung kelihatan. Ya, jadi lebih baik ditempel aja ya. Iya. Gimana? Ya coba diakali sebisa mungkin ditaruh. Kan ukuran tulisan juga bisa di adjust dan tidak harus di situnya ya. Bisa pakai panah kalau memang atau enggak misalnya kotaknya kamarnya di sini ya, di ujung sininya di salah satu ujung, jadi harus di tengah. Tapi dia bisa ada di sekitar atau ada panah yang mungkin bisa
menginikan ya, mereferensikan bahwa itu ruangan apa. Oke, ya ini ya yang kalian bisa lihat ada apa namanya? Oh ini ada gambar ini ya belakangnya ya. Coba back tadi. Enggak yang Nah ini tuh ada siluet gambar ini ya. Siluet gambar bawahnya ya. Ini lantai 2. Jadi dia Nah ini ini merupakan contoh yang baik sebenarnya karena coba back satu kali. Ketika dia membuat ground plan, ya, dia membuat lantai atasnya tuh ada siluet sangat tipis, next coba. Jadi kita tuh tahu lantai 2 itu tuh ada di mana posisinya di site. Karena suka kadang kalau dia floating, jadi kalau lantai ground plan, tiba-tiba ada denah bulat lantai 2, denah kotak lantai 3, ini teh di mananya, ini teh nempelnya teh di mana gitu. Jadi ini sebenarnya kalau saya sendiri prefer untuk melihat gambar seperti ini. Gitu ya. Jadi terlihat oh ini tuh masa utamanya seperti ini atau ini akan nempelnya di sini, apa yang dia lihat, apa pandangan kanan kirinya apa itu terlihat ya. Oke, next. Nah, baru setelahnya dibuat denah-denah yang detailnya. Ya, denahnya juga harus sudah ada kolom. Harus sudah ada jendela, pintu. Jadi seringkali mahasiswa belum sempat ngasih jendela pintu terus kita kayak ini terus aksesnya masuknya dari mananya, flow-nya bagaimana tidak terlihat ya. Oke. Jadi gitu ya. Jadi lebih baik ada sesuatu yang besar tadi yang seperti skala kecilnya, terus nanti kalau itu kurang jelas dibesarkan di tiap-tiap gambar selanjutnya. Kalau memang nanti fungsi kalian panjang sekali, kalian bisa potong-potong. Kalian bikin satu yang terlihat utuh, kemudian nanti bikin key plan bahwa di key plan ini saya hanya highlight ini, kalian zoom in yang itunya. Ya. Oke, next. Ini tampak dan ini apa? Potongan ya? Potongan, next. Ingat ya, jangan sampai membuat atap datar yang datar. Apa maksudnya? Jangan sampai membuat atap datar yang benar-benar datar. Ada yang kalian tahu ada anak dulu calon fast track hampir tidak lulus karena dia membuat atapnya datar, tar. Ya kan harus datar, gimana caranya air ngalir? Tetap harus menunjukkan ada kemiringan, ya. At least kemiringan yang kecil harus ada kemiringan. Oke, next. Nah ini masih ini ya. Ini kenapa kuning-kuning? Ya jangan kuning ya warnanya. Jadi ini next. Jangan sampai, harusnya kita kasih contoh yang nggak baik juga ya. Contoh yang. Nah ini jangan yang kayak gini ya warna-warnanya ya. Nanti bisa diubah menjadi sesuatu yang lebih kasat mata. Oke, nah ini apa nih? Service dan pedestrian. Nah ini namanya gambar tematik, kalian bisa tambahkan ya untuk zoningnya bahwa ini zoning apa, sirkulasi. Oke. Oh ini kayaknya proyektornya atau apa ya? Kok kayak begini? Oke. Ini preview 2 padahal ya. Nah preview 2 nih, ini preview 2 sudah ada yang bikin 3D. Boleh banget. Jadi apa yang saya tampilkan itu hanya bare minimum. Bare minimum yang paling minim banget. Kalau kalian ambis, saya punya banyak waktu, saya kerjanya ngebut, saya bisa sampai 3D, silahkan. Saya sampai video, silahkan. Pokoknya lakukan maksimum yang kamu bisa, ya. Oke. Aku ya siapa sih? Oh. Oke, kok potret. Kita semuanya landscape, nggak usah jadi contoh ini. Oh, yang lain ada lagi. Oke, nah ini nggak contoh denah-denah yang sirkular ya.
Harus sudah terlihat. Nah itu belajar untuk, nggak kelihatan. Belajar untuk highlight apa? Line weight-nya. Jangan lupa. Ya, oke. Itu hitam-hitam nggak usah gede-gede ya. Hitamnya terlalu masif. Ngapain tanahnya kamu gambar setinggi bangunannya kan? Berarti kalau bangunannya berapa? 3 lantai. 12 meter, kalian gambar tanahnya 12 meter juga, ngapain gitu ya. Oke, next. Oke, ya kira-kira cukup ya? Udah. Nah ini kalau contohnya resort ya. Kalau mungkin dia skalanya master plan. Oke. Nggak gitu kelihatan ya. Oke. Oke. Nah, nanti kadang juga ada mahasiswa yang ini line weight-nya kayak gini, terlalu tipis. Jangan juga ya, karena nggak gitu kelihatan. Nanti kalau dosenmu agak minus-minus gitu, nggak kelihatan ini ya gambarnya ada apa enggak. Jadi tetap harus di test print dulu. Di bawah ada plotter, tahu kan? Bisa. Kalian nggak perlu keluar-keluar kalau mau ngeplot. Oke, ada pertanyaan kah? Dari ini? Nggak? Aman? Nanti ini semua akan di-share sama Kak Davi. Baik tornya dan juga beberapa contohnya. Nanti silahkan dilihat-lihat. Hari ini tolong diskusikan dengan dosen pembimbing. Apa yang kalian dapat. Serahkan tornya, Bu, ini keluaran saya. Ini contohnya. Saya harus bagaimana, ada masukan kah buat timeline, tapi saya sarankan kalian bikin timeline ya. Dan tolong nanti ketika sudah lebaran biasanya flow turun, segera dipompa lagi ya, genjot lagi ya. Supaya naik lagi gitu, maksudnya di pump. Oke gitu, kalau demikian mungkin ini pertemuan terakhir sebelum lebaran ya. Saya ucapkan mohon maaf lahir batin, selamat lebaran minggu depan. Yang lebaran yang mudik hati-hati, jangan sampai berdrama selama di sana. Laptopnya kenapa ya. Laptopnya ikut mudik. Oke, kalau gitu nggak ada. Kalau gitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Yeah. Coba sih. Terima kasih Arsyad, Amelia. Maaf ya, Bu. Thank you. Selamat mengerjakan ya. Saya tutup Zoom-nya. Ya.